Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Alvin Hikmah, MPPI, selaku pengampu mata kuliah BPA. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan model pembelajaran macam-macam lagu BPI dan jenis tulisan Al-Quran IMI atau SD. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hana Estriana, yang kedua Muhammad Faisalana, dan yang ketiga Amalia Hamidah. Selanjutnya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Hana Estriana. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu rangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal ini membuat model pembelajaran yang berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Kedua, macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung, disebut juga dengan model ekspositori. Metode ekspositori ini disamakan dengan metode ceramah karena sifatnya sama-sama memberi informasi pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Yang ketiga, ada model pembelajaran kontekstual, konsep pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Yang keempat, ada model pembelajaran index card match atau mencari pasangan, dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Yang kelima, ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Yang ketiga, ada model pembelajaran baca tulis Al-Quran. Sebenarnya ada banyak model dalam pembelajaran, namun tidak semua model pembelajaran dapat digunakan untuk semua pelajaran. Dalam pelajaran baca tulis Al-Quran sendiri digunakan beberapa model pembelajaran, antara lain yaitu model pengajaran langsung atau direct instruction dan model pengajaran aktif atau active learning. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction, salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Yang kedua, ada model pembelajaran aktif atau active learning. Dalam hal ini, proses aktivitas pembelajaran didominasi oleh peserta didik dengan menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Samping itu juga untuk menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisiknya. Materi selanjutnya adalah macam-macam lagu BPI. Adapun lagu-lagu dan variasi dalam seni baca Al-Quran adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Sayyati, memiliki gerak lambat dengan pergeseran yang tajam. Yang kedua, Sobat, sifatnya yang sungguh, mengusung perlahan, bahkan terkadang menyayat bagi pembaca dan pendengarnya. Yang ketiga adalah Hidayah, sifat alesu, yaitu mempunyai irama ringan, cepat, dan lincah. Yang keempat adalah Nahawan, hanya dapat dilakukan oleh jenis-jenis suara lembut, menguasai nada tinggi, serta memiliki getaran suara yang cukup konstan. Yang kelima adalah Ros, mempunyai ciri khusus, yakni mempunyai getaran-getaran ringan dan lincah. Yang keenam adalah Sifat, ini bersifat slow, yakni memiliki gerak-gerak lambat serta hikmah. Yang ketujuh adalah Siharka, terdiri dari 4 bentuk dan 1 variasi, yaitu kursi. Ini tulisan Al-Quran. Bentuk tulisan Al-Quran itu dari sesuai dengan Hafs Utsmani. Penulisan Al-Quran selanjutnya menggunakan tulisan Qur'an, Sulus, Kufi, Diwani, Tarifi, dan Nasi. Umumnya di Indonesia itu menggunakan Nasi. Yang pertama, Qur'an, tumbuh dan berkembang di era Turki Utsmani. Jenis tulisan ini memiliki bentuk yang paling sederhana dari jenis lainnya. Jenis tulisan yang paling banyak dipakai dalam menulis sehari-hari dalam transaksi di masyarakat. Keindahannya terletak pada konsistensi bentuk dan ketajaman bagi hurufnya yang dijalin kelenturan pada ujung dan sambungan antara huruf. Yang kedua adalah huruf, dipergunakan untuk tujuan hiasan pada berbagai manuskrip, khususnya pembuatan biji buku atau biji jas. Juga dipakai sebagai tulisan hiasan pada dinding-dinding bangunan, bagian ruang dalam bangunan masjid. Untuk penulisan mushaf Al-Quran, jenis tulisan ini sangat jarang dipakai karena dianggap kurang praktis. 3. Kufi. Khat Kufi merupakan seni kaligrafi yang termasuk kuno, tapi khat ini termasuk khat yang populer. Kamil Salman Al-Jaburi berpendapat bahwasanya khat Kufi ini berasal dari batu bata yang dibakar kemudian ditumbuk membentuk bangunan yang memiliki ide karya seni yang disebut Hazarbaf. Khat Kufi ini berkembang dan sangat populer di negara Iran dan Irak. 4. Diwani. Khat yang diciptakan oleh masyarakat Turki Utsmani. Penamaan Diwani ini karena dinisbahkan kepada kantor-kantor pemerintah di mana tulisan tersebut digunakan dari dewan-dewan pemerintahan. Itulah khat ini menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Karakter Diwani dikenal dengan putarannya, sehingga tidak satupun huruf yang tidak mempunyai lengkungan. 5. Yaitu Farisi. Khat Farisi adalah suatu jenis kaligrafi yang banyak berkembang di Persia, Pakistan, India maupun Turki. Tulisan ini banyak dipakai untuk penulisan buku-buku, majalah, surat kabar maupun penulisan judul bab atau karangan dan lain sebagainya. Tulisan ini agak condong ke arah kanan. Huruf-hurufnya sering memiliki lebar yang tidak sama, sehingga waktu penulisannya memerlukan suatu keahlian tersendiri dari si penulisnya. 6. Yaitu Naskhi. Tulisan Naskhi banyak dipakai sebagai penulisan naskah-naskah ilmiah Arab seperti brosur-brosur, majalah, koran, dan lain sebagainya. Berperan sebagai tulisan mushaf Al-Quran, makin sempurnanya tulisan Naskhi ini membawa pengaruh yang positif terhadap penulisan mushaf Al-Quran, di mana penggunaan tulisan Naskhi lebih banyak dipakai dalam penulisan Al-Quran di berbagai negara termasuk Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kesalahan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.